Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvito Wahyudana dengan NIM 62114200052. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai sejarah komunikasi olahraga. Di sini saya akan memaparkan beberapa item-item, yaitu beberapa item, 3 item sejarah olahraga, kemudian konsep dasar komunikasi, dan tujuan manfaat komunikasi. Langsung saja, yang pertama, sejarah komunikasi olahraga. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, atau kemauan dan hasrat dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya bisa manusia saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, dan distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antara manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi. Yang argumentasi tersendiri itu yang memiliki sifat menggugah dan menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk memengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada awal perkembangan dahulu, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antara manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berpidato maupun berdiskusi, dengan tujuan untuk mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan ini mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, mesin pencetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia juga berkembang, ditemukanlah radio, film, dan sejumlah media lainnya. Komunikasi sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia, yaitu dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Sekalipun demikian, hingga kini tidak ada dokumentasi yang menjelaskan bentuk dan corak komunikasi terjadi di antara Adam dan Hawa pada generasi tersebut, baik dalam bentuk bahasa maupun lambang dan tanda-tanda yang dapat dikomunikasikan di antara mereka. Alfred M. Rogers 1986 dalam bukunya Communication Technology, The New Media in Society menyebutkan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak 35.000 sebelum Masehi. Pada zaman itu, yang disebut dengan zaman Cro-Magnon, bahasa sebagai alat komunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian atau 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya manusia pada zaman tersebut. Ilmu komunikasi yang kian bertambah merupakan fase akhir, namun bukan berarti terakhir dari perkembangan ilmu itu sendiri. Berikut yang kedua, konsep dasar komunikasi. Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh kedua pihak, komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gestur tubuh oleh keduanya. Bisa juga menunjukkan sikap tertentu, misal tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu,
Dengan cara seperti itu disebut dengan komunikasi nonverbal. Komunikasi adalah suatu yang mengacu pada kegiatan pertukaran informasi dan pesan antara manusia atau dua orang atau lebih. Agar tujuan komunikasi dapat berjalan dengan baik, maka pihak-pihak yang berkaitan dalam komunikasi tersebut harus mau untuk saling bertukar informasi sehingga semua pihak dapat memahami satu sama lain. Yang ketiga, tujuan dan manfaat komunikasi olahraga. Tujuan dari komunikasi yaitu menyampaikan informasi dari individu satu ke individu yang lainnya, dari satu kelompok ke kelompok lainnya, dan kemudian merubah cara pandang, persepsi dan pola pikir perilaku manusia ke suatu individu ke kelompok, dan memberikan umpan balik positif dari sebuah informasi yang telah disampaikan. Manfaat dari komunikasi yaitu dapat menyampaikan dan memperluas suatu ide dan pikiran yang dimiliki seseorang, sehingga orang lain dapat menerima informasi dan ilmu pengetahuan yang baru. Berikut pemaparan yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.